Batu meteor adalah benda yang sangat istimewa. Benda ini bukan berasal dari planet kita, Bumi. Sebaliknya, ia adalah pengunjung dari luar angkasa yang jauh. Bayangkan sebuah batu yang telah melakukan perjalanan jutaan kilometer, melintasi kegelapan kosmos yang dingin dan luas. Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir di permukaan planet kita. Batu ini adalah potongan nyata dari benda langit lain, seperti asteroid atau bahkan planet lain. Memegang batu meteor seperti menyentuh sepotong kecil dari alam semesta yang luas, sebuah fragmen dari dunia lain yang bisa kita pelajari secara langsung di sini, di rumah kita sendiri. Asal-usul batu meteor sangat beragam dan menarik. Sebagian besar dari mereka adalah pecahan dari asteroid. Asteroid adalah batuan raksasa yang mengorbit matahari, terutama di wilayah yang disebut sabuk asteroid, yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Terkadang, asteroid-asteroid ini saling bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Tabrakan tersebut menyebabkan potongan-potongan kecil terlempar keluar dari orbitnya. Potongan-potongan inilah yang kemudian dikenal sebagai meteoroid, yang melayang tanpa tujuan di angkasa, hingga jalurnya bersinggungan dengan bumi. Mereka adalah saksi bisu dari peristiwa tabrakan kosmik yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Tidak semua batu meteor berasal dari sabuk asteroid yang jauh. Beberapa di antaranya bahkan memiliki asal yang lebih eksotis dan spektakuler. Para ilmuwan telah menemukan batu meteor yang teridentifikasi berasal dari bulan, dan bahkan dari planet Mars. Ini terjadi ketika sebuah asteroid besar atau komet menabrak permukaan bulan atau Mars dengan sangat keras. Dampak tumbukan tersebut begitu kuat sehingga mampu melontarkan batuan dari permukaan planet tersebut ke luar angkasa. Setelah mengembara untuk waktu yang sangat lama, beberapa dari batuan Mars atau bulan ini akhirnya tertarik oleh gravitasi bumi dan jatuh sebagai meteor. Perjalanan mereka adalah sebuah kisah epik tentang ketahanan. Sebuah meteoroid kecil mungkin telah melayang di ruang hampa selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Selama waktu itu, ia terpapar radiasi kosmik yang intens dan suhu yang sangat ekstrem, dari sangat dingin hingga sangat panas. Perjalanan ini adalah sebuah odisei yang sunyi melintasi tata surya kita. Batu-batu ini membawa serta sejarah perjalanan panjang mereka, terekam dalam komposisi kimia dan struktur fisiknya. Setiap batu meteor adalah kapsul waktu yang unik, membawa cerita tentang asal-usulnya dan petualangannya yang luar biasa melintasi angkasa yang tak terbatas. Ketika sebuah meteoroid akhirnya mendekati planet kita, ia akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi yang kuat. Perjalanan damainya di ruang hampa seketika berakhir saat ia memasuki lapisan terluar atmosfer kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan ini bisa mencapai puluhan ribu kilometer per jam, jauh lebih cepat daripada peluru tercepat sekalipun. Saat memasuki atmosfer, meteoroid tersebut mulai bergesekan dengan molekul-molekul udara. Gesekan yang luar biasa hebat ini menghasilkan panas yang sangat ekstrem, menyebabkan batuan tersebut terbakar dan bersinar terang di langit. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai meteor, atau yang sering disebut orang sebagai bintang jatuh. Cahaya terang yang kita lihat sebenarnya bukanlah bintang yang jatuh, melainkan jejak udara yang terbakar dan batuan itu sendiri yang bertijar karena suhu yang sangat tinggi. Pemandangan ini bisa sangat dramatis, menciptakan bola api terang yang melesat di langit malam, terkadang bahkan terlihat di siang hari jika meteornya cukup besar. Perjalanan berat ini adalah sebuah pertunjukan cahaya alami yang spektakuler, sebuah pengingat bahwa angkasa luar tidaklah kosong, melainkan penuh dengan benda-benda yang terus bergerak. Selama fase terbakar ini, permukaan luar meteoroid akan meleleh. Proses pelelehan ini menciptakan lapisan tipis seperti kaca yang gelap, yang disebut kerak fusi atau fusion crust. Kerak ini adalah salah satu ciri khas utama dari batu meteor. Saat terus melaju menembus atmosfer, tekanan udara yang ekstrem juga seringkali menyebabkan meteoroid tersebut pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Peristiwa ini kadang-kadang disertai dengan suara ledakan sonik yang bisa terdengar hingga ke permukaan tanah, mirip dengan suara guntur yang menggelegar, bahkan saat cuaca sedang cerah. Tidak semua meteoroid berhasil mencapai permukaan bumi. Sebagian besar dari mereka, terutama yang berukuran kecil seperti sebutir pasir, akan habis terbakar sepenuhnya di atmosfer. Hanya potongan yang cukup besar dan kuat yang mampu bertahan dari perjalanan berapi ini, dan akhirnya mendarat di daratan atau lautan. Ketika batuan ini berhasil mendarat,
barulah ia secara resmi disebut sebagai batu meteor atau meteorit. Benda ini adalah sisa-sisa dari pengunjung kosmik yang selamat dari perjalanan dramatisnya, siap untuk ditemukan dan dipelajari oleh manusia yang ingin tahu. Mengenali batu meteor di antara bebatuan bumi biasa bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa ciri khas yang dapat membantu kita mengidentifikasinya. Salah satu ciri yang paling jelas adalah keberadaan kerak fusi. Seperti yang telah dijelaskan, ini adalah lapisan luar yang tipis, berwarna gelap atau kehitaman, dan seringkali terlihat sedikit mengkilap seperti cangkang telur yang terbakar. Kerak ini terbentuk akibat lelehan permukaan batu saat melewati atmosfer. Batu biasa yang kita temukan di kebun atau sungai tidak akan memiliki lapisan seperti ini, karena tidak pernah mengalami proses pembakaran di atmosfer. Ciri penting lainnya adalah kepadatan dan beratnya. Kebanyakan batu meteor, terutama jenis yang paling umum, yaitu meteorit besi atau berbatu besi, mengandung logam seperti besi dan nikel dalam jumlah yang signifikan. Kandungan logam ini membuat batu meteor terasa jauh lebih berat dibandingkan batu biasa dengan ukuran yang sama. Jika Anda mengangkat batu yang dicurigai sebagai meteorit, Anda akan langsung merasakan bobotnya yang tidak biasa. Selain itu, karena kandungan besinya yang tinggi, sebagian besar batu meteor akan menempel pada magnet dengan kuat, sebuah tes sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Bentuk permukaan batu meteor juga seringkali unik. Saat permukaan batu meleleh selama perjalanannya di atmosfer, udara yang bergerak cepat akan mengukir permukaan tersebut, menciptakan lekukan-lekukan dangkal yang khas. Lekukan ini disebut rhegmaglyphs, dan seringkali digambarkan mirip dengan bekas sidik jari yang ditekan di atas tanah liat yang lunak. Bentuk ini sangat berbeda dari batu-batuan di bumi, yang biasanya menjadi halus karena erosi air atau angin. Rhegmaglyphs adalah tanda pasti dari perjalanan aerodinamis yang dialami oleh batu meteor saat melesat menembus udara. Terakhir, jika batu meteor dipotong, bagian dalamnya seringkali memperlihatkan penampilan yang sangat berbeda dari luarnya yang gelap. Pada meteorit berbatu, kita mungkin bisa melihat butiran-butiran kecil bulat yang disebut chondrule atau chondrules. Chondrule ini adalah partikel-partikel mineral kecil yang terbentuk pada masa-masa awal pembentukan tata surya, dan tidak ditemukan pada batuan yang berasal dari bumi. Pada meteorit besi, jika dipotong, dipoles, dan diberi larutan asam, akan muncul pola garis-garis silang yang indah, yang disebut pola Whitman-Stettin. Pola ini adalah bukti tak terbantahkan dari asal-usul luar angkasa batu tersebut. Batu meteor bukan sekadar batu aneh dari langit, tetapi juga merupakan artefak ilmiah yang sangat berharga. Bagi para ilmuwan, setiap batu meteor adalah sebuah kapsul waktu dari luar angkasa. Batuan ini mengandung materi purba, yang sebagian besar tidak berubah sejak tata surya kita terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Di bumi, proses geologis seperti aktivitas gunung berapi, erosi, dan pergerakan lempeng tektonik telah mengubah dan mendaur ulang batuan asli planet kita. Namun, batu meteor yang berasal dari asteroid kecil tidak mengalami proses tersebut, sehingga mereka menyimpan catatan murni tentang kondisi awal tata surya. Dengan mempelajari komposisi kimia dan mineralogi batu meteor, para ilmuwan dapat menyatukan kepingan-kepingan teka-teki tentang bagaimana planet-planet terbentuk. Mereka bisa mengetahui jenis material apa saja yang ada saat matahari, dan planet-planet mulai terbentuk dari awan gas dan debu raksasa. Beberapa meteorit bahkan mengandung butiran mineral yang terbentuk sebelum matahari kita ada, yang disebut butiran presolar. Butiran ini berasal dari bintang-bintang lain yang telah mati jauh sebelum tata surya kita lahir, memberikan kita wawasan langsung tentang siklus hidup bintang di galaksi kita. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman tentang bahan penyusun kehidupan. Beberapa jenis meteorit langka, yang disebut chondrite berkarbon atau carbonaceous chondrites, ditemukan mengandung senyawa organik yang kompleks, termasuk asam amino. Asam amino adalah blok bangunan dasar dari protein, yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Penemuan ini memunculkan hipotesis menarik bahwa bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk kehidupan mungkin tidak berasal dari bumi, melainkan diantarkan ke planet kita oleh hujan meteorit dan komet pada masa-masa awal sejarah bumi. Pada akhirnya, batu meteor adalah jendela kita untuk melihat alam semesta yang lebih luas.
Mereka adalah bukti nyata bahwa tata surya kita adalah tempat yang dinamis, di mana materi terus bergerak dan berinteraksi antar planet. Setiap penemuan batu meteor baru berpotensi memberikan informasi baru yang mengejutkan. Mereka tidak hanya menceritakan kisah tentang asal-usul kita, tetapi juga mengingatkan kita akan tempat kita di kosmos yang luas dan menakjubkan ini. Keunikan mereka mendorong rasa ingin tahu kita untuk terus menjelajahi langit dan mengungkap lebih banyak misteri alam semesta.